Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, kenikmatan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak, dan kita masih melanjutkan di fasal yang kelima tentang akhlak keadilan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara bentuk-bentuk keadilan adalah al-adlu bainaz zaujat wal aulad, yaitu berlaku adil di antara para istri dan anak-anak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang memiliki istri lebih daripada satu, yang disebut dengan ta'adduduz zaujat, yaitu poligami, maka diwajibkan bagi dirinya untuk berlaku adil di antara para istrinya, berlaku adil kepada para istrinya di dalam hal-hal yang tampak dan zahir. Seperti contohnya adalah berlaku adil di dalam pembahagian waktu kunjungan dan lamanya kunjungan. Demikian ya. Jika satu istri dikunjungi dengan durasi waktu sekitar 1 hari, dan ini yang diberlakukan oleh Nabi SAW ya kepada istri-istri beliau, maka demikian pula istri yang lain juga diberlakukan 1 hari demikian. Jika 2 hari, maka yang lain juga 2 hari demikian. Namun waktu yang paling utama, walaupun kita katakan ya bukanlah sebuah kewajiban untuk seperti ini, yaitu membagi waktu dengan para istri itu, sehari yang satu, sehari yang lainnya. Demikian seperti itu, ya. Karena ini lebih meminimalisir kerinduan ya di antara para istri. Demikian, ya, kerinduan di antara para istri terhadap suaminya. Ya. Jika bertambah waktu 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau sepekan sekali, maka ini berpotensi untuk memunculkan kerinduan yang bisa jadi menyiksa. Demikian, ya. Baik ya, jadi berlaku adil
ya di dalam pembahagian waktu, kunjungan dan durasinya. Kemudian begitu juga berlaku adil di dalam nafkah, ya, di dalam nafkah. Jika satu istri ya diberikan ya dengan takaran satu istrinya sekitar ya 2 juta pemberian untuk nafkahnya, maka istri yang lain juga demikian. Dan itu dibedakan dengan nafkah anak-anak, ya. Nah, tentunya semakin banyak anak, maka tentunya semakin besar, ya, nafkah yang diberikan kepada satu rumah tangga istrinya, demikian. Nah, seperti itu. Bukan karena ya jumlah, bukan karena nominal yang memang dilebihkan khusus untuk sang istri, tapi ya tambahan tersebut adalah untuk nafkah anak-anaknya, demikian. Tentunya berbeda jika satu istri memiliki satu anak dengan ya istri yang lain memiliki 2 anak atau lebih, ya. Tentunya ini dibedakan. Namun untuk takaran ya yang dikhususkan untuk masing-masing istri ini wajib sama, insyaallah taala demikian. Ini pendapat yang kuat, ya, yaitu kesamaan itu pemberian ya untuk masing-masing istri, ya. Tentunya ini disesuaikan dengan uruf, yaitu kebiasaan, dan demikian pula disesuaikan dengan kebutuhan di tempat tersebut, demikian, ya. Tentunya ya berbeda, ya, mungkin di wilayah Medan dengan Jakarta, begitu juga mungkin di Jogja, ya. Ini tentunya berbeda-beda biaya untuk bulanannya, demikian. Boleh juga untuk diberikan bukan bulanan tapi sifatnya pekanan, bisa juga per 2 pekan, ya, atau 1 bulan sekali, ini pada umumnya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga wajib berlaku adil di antara para istri, yaitu di dalam pemberian hadiah, ya. Tadi kita katakan nafkah. Nafkah itu tercakup ya padanya adalah nafkah, contohnya makannya, ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan tempat tinggalnya, nah seperti itu, ya. Nah, apabila ya berikutnya adalah berlaku adil dalam pemberian, yaitu hadiah-hadiah sifatnya, ya. Yang ini tentunya di atas kebutuhan pokok, ya. Bisa jadi sekunder ataupun tersier, ya. Nah, ini juga wajib untuk berlaku adil, ya. Seperti contohnya memberikan perhiasan, ya, contohnya memberikan pakaian yang ini sesungguhnya di atas kebutuhan pokok, ya, seperti hadiah pakaian, hadiah kita katakan perhiasan-perhiasan yang lainnya yang kita mungkin tidak mengetahui di masing-masing wilayah, mungkin berbeda-beda bentuk hadiah kepada para istri, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini wajib berlaku adil, ya, tidak boleh condong ya kepada salah satu istri yang mengabaikan istri yang lainnya yang tidak mendapatkan ya bahagian yang sama. Nah, ini kewajiban adil di antara para istri itu adalah dalam hal-hal yang zahir, hal-hal yang tampak, hal-hal yang bersifat materi, ya, demikian. Seperti tadi kita katakan kunjungan, begitu juga di dalam nafkah, ya, begitu juga di dalam hadiah-hadiah, pemberian hadiah. Nah, seperti itu. Adapun di dalam permasalahan yang dikecualikan, ya, yang ini di luar kemampuan bagi manusia untuk bisa berlaku adil, yaitu yang pertama adalah cinta. Nah, di sini ya tidak wajib berlaku adil dalam cinta. Maksudnya kecintaan dalam hati, ya, kesamaan cinta dalam hati, demikian. Karena ini hal yang sulit. Karena hati itu adalah milik Allah, Allah yang menguasainya, demikian. Maka tidak bisa untuk bisa berlaku adil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak mampu untuk berlaku adil di dalam cinta, karena ada istri yang paling beliau cinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketimbang istri-istri beliau yang masih hidup yang lainnya di masa beliau, demikian, ya. Aisyah radhiyallahu anha yaitu adalah istri yang paling dicintai, melebihi, ya, melebihi Hafsah, melebihi Safiyah, melebihi Ummu Habibah, ya, Saudah, dan istri-istri yang lainnya, demikian, radhiyallahu anhunna. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya,
tidak wajib untuk berlaku adil di dalam masalah jima, yaitu hubungan badan. Karena ini hal yang tidak dimampui oleh manusia. Bisa jadi dikarenakan memang stamina yang berbeda-beda, ya. Begitu juga kondisi yang berbeda-beda. Contoh stamina yang berbeda-beda bisa jadi dalam satu kondisi, ya, itu dalam kondisi mungkin tidak fit atau sakit, ya. Sakit, yaitu pihak suaminya dalam kondisi sakit atau istrinya sedang sakit. Nah, tidak mungkin dalam kondisi, contoh di satu istri ketika dikunjungi kondisi dalam kondisi fit, ya, istri pun fit, ya, kemudian berhubungan badan demikian. Nah, tidak mungkin ketika giliran istri yang lain dikunjungi dalam kondisi istri sakit itu digauli. Begitu juga dalam kondisi sang suami sakit, maka ini di luar kemampuan, ya, seperti itu. Begitu juga dalam kondisi berikutnya adalah dalam kondisi haid atau nifas, ya tidak mungkin karena memang diharamkan untuk berhubungan badan dalam kondisi haid dan nifas. Nah, seperti itu. Sehingga para ulama yang mengeluarkan kewajiban untuk adil di dalam masalah jima, hubungan badan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun di dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat materi atau bersifat zahir yang tampak, maka itu wajib untuk berlaku adil. Hanya saja kecondongan, ya, kecintaan kepada salah satu istri jangan sampai ini berlaku tidak adil demikian. Karena ada ancaman dari Nabi SAW terkait dengan tindakan tidak adil, tindakan tidak adil kepada para istri, kecondongan yang mengakibatkan ini tidak adil dalam masalah zahir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasyaqquhu ma'ilun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memiliki dua istri, tentunya ini penyebutan seseorang yang berpoligami, ya. Tidak mesti harus dua, bisa jadi tiga atau lebih demikian. Tentunya 4 maksimal, ya. Disebutkan 2 ini maksudnya ini yang minimal dalam berpoligami, ya. Siapa saja memiliki 2 istri, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, yaitu kecondongan itu, ya, itu pada hal-hal yang zahir, pada hal-hal yang tampak, seperti dilebihkan satu istri itu kunjungannya durasinya 2 hari, ya. Adapun istri yang lain 1 hari, ya. Itu menyengaja dilakukan demikian tanpa izin dari pihak istri yang lainnya. Maka yang seperti ini merupakan bentuk kecondongan yang mengarah kepada ketidakadilan demikian. Begitu juga pemberian kepada satu istri berlebih kepada istri yang lain, ya, tidak diberi atau hanya sebahagian saja. Maka yang seperti ini juga, ya, merupakan bentuk kecondongan yang tampak yang menghantarkan kepada ketidakadilan. Maka apabila kecondongan seperti ini, ya, akibatnya adalah jaa yaumal qiyamati wasyaqquhu ma'ilun. Datang pada hari kiamat dalam kondisi, ya, syaqquhu ma'ilun, yaitu pundaknya miring sebelah demikian, ya. Itu bahagian dari tubuhnya itu miring sebelah demikian, ya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6515 demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini terkait dengan keadilan di rumah tangga, ya, dengan para istri yang tentunya dalam kehidupan berpoligami. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah, ya, adil terhadap anak-anak, ya, berlaku adil terhadap anak-anak. Nah, ini bisa jadi adalah anak dari satu istri ataupun anak dari satu istri dengan istri yang lain. Itu tetap wajib berlaku adil, ya. Tapi kita ketahui bahwasanya semua itu adalah anaknya, ya. Adapun anak-anak bawaan istri yang barangkali dinikahi dalam kondisi janda dan punya anak bawaan, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi sang suami, ya, untuk menafkahi anak bawaan istrinya demikian. Karena itu ada tanggung jawab, ya, bapak si anak tersebut, ya, bapak si anak tersebut demikian, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk berlaku adil di antara anak-anak, ya, anak-anaknya, baik itu dari satu istri maupun dengan ya antara istri satu dengan istri yang lainnya. Tidak boleh melebihkan satu ya di atas yang lainnya. Tidak boleh juga ya mengutamakan sebahagian di atas sebahagian lainnya, demikian. Karena ini merupakan bentuk kezaliman. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya, ia pernah menceritakan sa'alat ummi abi, ya, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati li min malihi. Ibuku pernah bertanya kepada ayahku tentang sebahagian hadiah yang diarahkan kepadaku dari hartanya. Summa badalahu fawahabaha li. Kemudian tampaklah ya baginya bahwasanya ya ayahku menghibahkannya hanya kepadaku saja. Faqalat, maka ibuku berkata, la ardo hatta tushhida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridho sampai engkau mempersaksikan, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Fa akhadha bi yadi wa ana ghulamun fa ata bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, itu ayahku, memegang tanganku sementara ketika itu aku masih kecil, lalu membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ayahku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummahu binta rawahata sa'alatni ba'dal mauhibati lihada. Sesungguhnya ibunya ini, ya, yaitu ibu anak ini, yaitu istrinya, itu putri dari Rawahah, bintu Rawahah, itu bertanya kepadaku ya tentang sebahagian hadiah ya untuk anak ini, yaitu untuk anaknya ini. Qala, maka Rasulullah bertanya kepadanya, alaka waladun siwahu, apakah engkau memiliki anak yang lain selain dia? Qala na'am. Maka ini pertanyaan Nabi dijawab oleh Bashir, yaitu ayah dari Nu'man. Betul, aku punya anak yang lain. Qala farahu, ya. Maka Nabi mengatakan, kok bisa begitu? Ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, la tushhidni ala jaurin, maka janganlah engkau menjadikan aku saksi atas sebuah kezaliman. Dalam riwayat yang lain, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Jadi ketika Rasulullah SAW itu Rasulullah dijawab pertanyaan ketika beliau bertanya, apakah engkau memiliki anak yang lain selainnya? Lalu dikatakan, iya ada. Maka Rasulullah mengatakan, bertanya dalam riwayat yang lain, ya, apakah engkau suka mereka ini berbakti kepadamu dalam kondisi yang sama, yaitu dalam porsi yang sama? Qala, maka Bashir mengatakan, bala, tentu. Qala fala idzan, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tidak boleh, yaitu tidak boleh melebihkan atau hanya memberikan kepada satu anak, tidak kepada yang lainnya. Demikian, seperti itu, ya. Dalam yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada Bashir, a'taita sa'ira waladika misla hada, apakah engkau berikan anak-anakmu yang lainnya seperti ini juga, seperti dia juga? Qala, Bashir mengatakan tidak. Qala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah terhadap di antara anak-anak kalian. Demikian. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia, ya,
kewajiban untuk berlaku adil kepada para anak-anak kita, ya. Demikian. Jangan sampai kita melebihkan satu anak di atas, ya, anak yang lainnya dalam pemberian. Walaupun kita katakan tidaklah mesti sama. Ya tentunya dalam pemberian pakaian, ya tidaklah tentunya sama ukurannya karena berbeda, ya, besar badannya mereka, ya. Ya, berbedanya ukuran badan mereka sehingga berbeda pula ukuran pakaian mereka dan berbeda pula tentunya harganya. Demikian, ya. Seperti itu. Oleh karenanya yang dimaksudkan adil, ya, kepada anak-anak ini adalah adil di dalam, ya, pemberian, contohnya makan, pakaian, ya. Mungkin kita katakan, ya, anak yang masih bayi tentunya berbeda makanannya dengan anak yang sudah besar, ya. Nah tentunya harganya juga berbeda. Maksudnya adalah, ya, sama-sama, ya, adil untuk diberi makan yang pantas dan cukup bagi mereka. Begitu juga diberi dalam pemberian pakaian, ya, seperti itu, dan hadiah-hadiah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik kepada, ya, kita, ya, di dalam interaksi dalam rumah tangga kita kepada, ya, istri kita, anak-anak kita, demikian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sifat keadilan tersebut, ya, di antara istri-istri kita dan anak-anak kita. Wallahu taala alam. Baik, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan di sini, sedikit sedikit tabu, ya, pertanyaan tentang masalah haid ini, ya. Afwan Ustaz, pertanyaan urgen Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Maaf di luar tema. Ustaz, saya masih bingung soal seputar haid. Ya. Ustaz, saya ini punya kebiasaan kering. Maaf, maksudnya kemaluan itu kering di hari ke-6 sore. Tapi terkadang setelah sudah mandi junub, maksudnya mandi mengangkat hadas besar dari haidnya, saya tuh lihat keluaran cairan bening juga putih. Saya bingung, Ustaz, apakah mandi junub Anda perlu diulang lagi, ya? Dan hukum sholat yang sudah dikerjakan sebelumnya bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan gak bingung lagi setelah ini, ya. Bismillah. Perlu diketahui bahwasanya seorang wanita apabila dia mengalami haid ataupun nifas, lalu suci itu ditandai dengan dua tanda. Ya, sucinya seorang wanita dari haid atau nifasnya itu ditandai dengan salah satu dari dua tanda. Bisa salah satunya atau bisa kedua-duanya. Yang pertama adalah jafa, yaitu keringnya, ya, kemaluan wanita tersebut, yaitu kering maksudnya tidak ada mengeluarkan cairan apapun. Tidak mengeluarkan cairan apapun. Ya. Itu kering. Tidak keluar darah, ya, tidak keluar cairan bening, tidak keluar apapun, ya, cairan kita katakan kotor, ya, atau kekuningan, ya, tidak ada keluar. Ini adalah tanda suci, ya, tanda suci. Maka setelah didapatkan tanda seperti ini, maka wajib bagi wanita tersebut, ya, untuk dia sholat yang terlebih dahulu, dia mandi, wajib untuk mengangkat hadas besarnya, demikian, ya.
Untuk membuktikan hal tersebut bisa dengan menggunakan kapas atau kain yang lembut yang berwarna putih untuk mengetahui apakah ada cairan atau tidak, ya, dengan memasukkan sedikit, ya, ke bagian kemaluannya. Nah, seperti itu, ya, untuk membuktikan apakah ada cairan ataukah tidak ada cairan, demikian. Seperti itu, ya. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari tanda suci wanita dari haid ataupun nifas adalah keluarnya cairan bening, ya, cairan bening, yaitu bening, ya, itu putih kita katakan, ya, bening kita katakan. Nah, ini merupakan tanda suci bagi wanita dari haid maupun nifas. Maka apabila seorang wanita mendapatkan cairan bening, ya, maka yang seperti ini wanita tersebut sudah suci, demikian. Namun apabila ternyata seperti dalam kasus yang ditanyakan ini, seorang wanita mengalami, ya, dua tanda sekaligus. Pertama diawali dengan kering, yang kemudian bening, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi kalau sudah mendapatkan kering lalu mandi dan wajib untuk sholat ketika itu, nah setelah itu mendapatkan ada cairan bening, maka kita katakan tidak perlu untuk mandi lagi, karena cairan bening itu adalah cairan yang menunjukkan sudah suci, demikian. Lebih mempertegas mungkin dari tanda yang pertama, yaitu tanda kering, ya, keringnya kemaluan tersebut, tidak ada cairan yang keluar sama sekali, baik itu darah ataupun cairan bening, demikian, ya. Hanya saja cairan bening itu apabila keluar maka itu membatalkan wudhu, tapi tidaklah mengharuskan mandi, demikian, ya. Hanya cukup berwudhu saja, berwudhu ulang, demikian. Nah, seperti itu. Dan silakan, ya, untuk cebok atau membersihkan cairan tersebut, ya. Walaupun kita katakan para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sucinya cairan tersebut, ada yang mengatakan najisnya. Wallahu taala alam. Yang jelas, ya, sebaiknya untuk menghindarkan kebingungan dan keraguan-raguan, maka silahkan dicebokkan. Nah, seperti itu. Setelah itu berwudu ulang untuk sholat untuk sholat, ya, di waktu berikutnya, demikian. Adapun sholat yang sudah dikerjakan, ya, yang sudah dikerjakan setelah sucinya seorang wanita yang ditandai dengan kering, lalu dia mandi kemudian dia sholat, maka ini tidak masalah, ya, ini tidak masalah, insyaallah taala sholatnya tidak perlu diulang, kecuali apabila ternyata didapatkan keluarnya cairan itu, ya, dirasakan atau didapatkan itu dalam kondisi sholat, maka dalam hal ini, ya, maka batallah wudunya sehingga batal sholatnya, demikian, ya. Tidak perlu mengulang kembali mandinya, cukup berwudu ulang, ya, kemudian sholat kembali. Nah, seperti itu, ya. Namun apabila keluarnya cairan bening itu dalam kondisi setelah sholat, seperti bangun tidur gitu, dilihat ada cairan, ya, bening, ya, maka ini tidak masalah, insyaallah taala, demikian. Semoga bermanfaat dan mencerahkan dan tidak membingungkan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apa hukumnya memasang gigi palsu? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasang gigi palsu bila fungsinya adalah untuk memudahkan, ya, gigi tersebut, atau, ya, agar
bisa difungsikan untuk mengunyah makanan ya dengan baik ya, maka ini tidak mengapa insyaallah taala ya memakai gigi palsu agar memudahkan bagi seseorang untuk mengunyah makanan ya. Demikian. Maka ini tidak masalah insyaallah taala karena keberadaan gigi tersebut ternyata bermanfaat ya. Seperti itu. Namun ya dilarang untuk ya menggunakan gigi palsu yang terbuat dari emas bagi laki-laki karena sesungguhnya laki-laki ya dilarang untuk memakai emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi 'ala dzukuri ummati wa uhilla li ya nisaihim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Hati saya sedang berpenyakit Ustaz. Rasanya dengki sekali melihat tetangga saya yang seumuran saya cantik sekali. Tubuhnya proporsional, sangat putih tanpa celah. Rambutnya diwarnai dan suka berseliweran di lingkungan kompleks. Pakai baju yang seksi Ustaz. Ana rasanya cemburu sekali Ustaz. Ingin sekali punya kulit putih dan cantik. Saya sudah punya suami Ustadz, yang saya ingin adalah saya wanita paling cantik di mata suami. Bagaimana solusinya Ustadz agar tidak cemburu? Saya sampai berpikir kenapa Allah tidak adil ya memberi kecantikan yang sama kepada semua perempuan. Kenapa dia cantik sedangkan saya tidak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cemburu ya apabila mengharapkan sampai hilangnya nikmat itu dari saudara atau saudarinya, maka ini merupakan hasad yang jelek dan buruk ya. Demikian. Apalagi sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Nah, ini merupakan ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukuplah saudariku ini memiliki ya kenikmatan hidayah, ya bisa menutup aurat ya dengan benar ya, kemudian tidak membukanya dan malu untuk membukanya, itu merupakan nikmat yang besar yang melebihi tentunya daripada wanita tersebut ya. Dan seharusnya yang muncul dalam hati kita bukan cemburu, tapi bagaimana kasihan dengan wanita tersebut ya, bahwasanya dengan sebabnya banyak laki-laki yang berdosa. Demikian. Nah, seperti itu. Adapun teruntuk kepada suami, maka kita katakan suami terkadang ya dia bukan hanya butuh cantiknya fisik, tapi suami itu butuh kepada cantiknya akhlak. Ya, suami itu sesungguhnya butuh kepada cantiknya akhlak. Betapa banyak para suami yang mereka mempertahankan istri dan cinta dengan istrinya walaupun fisiknya tidak begitu ya cantik ketimbang wanita-wanita yang di luar sana. Tapi karena akhlak yang mulia, tutur kata yang lembut, ya pelayanan yang sempurna, ya senantiasa membuat suaminya gembira, ya tampil wangi, tampil rapi, ya di hadapan suami, ya rumah begitu bersih, demikian ya. Begitu juga selalu memenuhi keinginan suami, maka ini merupakan hal yang lebih di mata suami ketimbang ya wanita-wanita yang mungkin ya cantik secara fisik, karena bisa jadi wanita-wanita tersebut ya cantiknya ketika di luar rumah, tapi kalau dalam rumah mungkin sangat bau, mungkin juga bisa jadi tidak rapi. Demikian, maka kalahkan
Ya, kalahkan wanita-wanita tersebut ya. Dengan apa? Dengan menutup aurat ketika keluar rumah, tampil cantik dalam rumah, pelayan yang sempurna ya untuk suaminya. Nah, seperti itu ya. Selalu bertutur kata yang baik kepada suami, yang lembut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang insya Allah akan mengalahkan mereka. Dan jangan muncul hasad ya, jangan muncul hasad ya, karena itu bentuk ya menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bahkan yang muncul adalah kasihan untuk para wanita yang membuka aurat. Demikian ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kekeliruan itu maka lupakan, tinggalkan dan buanglah. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir tatkala kita telah tiada, tentunya tatkala dimanfaatkan ya pemberian atau infak ini, donasi ini. Silakan berdonasi ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Informasi lanjutan bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.